Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pagi ini kembali lagi di sini dengan saya Muslim dalam acara Berdelapan Berita pukul 8 pada hari ini Kamis tanggal 12 Agustus 2021. Nah, baik teman-teman, setelah kita break satu hari karena sesuatu dan lain hal, yaitu tanggal merah atau tanggal merah yang digeser oleh pemerintah pada hari Rabu kemarin. Oke, teman-teman, kita hadir lagi pada hari ini untuk mengawali berita kita pada pagi hari ini. Kita kutip dari suara.com, yaitu tentang Juliari Batubara minta bebas. Sindiran Marcel stand up komedi Indonesia Marcel Widianto bikin ngakak. Nah, komika Marcel Widianto turut menyoroti kasus Juliari Batubara. Diketahui sang mantan menteri minta dibebaskan karena keluarganya menderita atas kasus korupsi bansos. Marcel Widianto menegaskan yang menderita bukan hanya Juliari Batubara, tapi juga rakyat Indonesia yang menjadi korban korupsi si mantan menteri. Nah, berikut beberapa kutipan kritikan Marcel Widianto yang dikemas dalam bentuk komedi. Nah, bedanya Bapak menderita karena di dalam, kami menderita karena dipotong ceban atau 10.000 per orang, kata lelaki kelahiran Tanjung Priok ini. Nah, uang tersebut, lanjut Marcel, memang terbilang sedikit, tapi jika dikumpulkan jumlahnya bisa mencapai belasan miliar rupiah. Nah, emang sih Pak, cuma ceban. Cuma kalau dikumpulin nyampe loh 17 miliar. M-nya itu miliar bukan monyet Pak, ujar sembari menunjukkan senyuman. Bagi sang komika, jika 17 miliar bisa digunakan merata, janganlah rakyat hewan di jalan pun ikut menerima bantuan tersebut. Nah, 17M kalau kita pakai buat beli paket bansos, wih, kucing liar di jalan juga dapat loh Pak, katanya. Masih dengan kalimat menyindir, Marcel Widianto mengatakan karena potongan itu pula sarden yang didapat dari bantuan bansos tidak dapat matang. Nah, sarden saya jadi ngelawan. Sarden saya pas masuk ke minyak, wih, dia bukan mateng Pak, malah berenang kayak gaya bebas, kata bintang film Laundry Show ini. Tapi ingat Pak, yang bebas sarden bukan Bapak loh ya, hahaha. Dalam lanjutkan Marcel sambil tertawa berbahak. Jadi itu kritikan salah seorang komika yang lagi hit saat ini terhadap permintaan sang mantan menteri atau koruptor Juliari Batubara untuk bebas karena keluarganya menderita karena kasus bansos ini. Ya, teman-teman, untuk berita kedua kali ini kita kutip dari kompas.com, yaitu tentang yang masih lagi viral, itu tentang bergabungnya Lionel Messi ke PSG usai menangis tinggalkan Barcelona. Nah, pada akhirnya teman-teman tanggal 10 kemarin Lionel Messi resmi bergabung ke Paris Saint-Germain, dan pasnya kemarin penandatanganan dan Lionel Messi menuju ke markas PSG. Tidak butuh waktu lama untuk Lionel Messi mendapatkan klub anyar seusai berpisah dari Barcelona. Nah, hanya berselang 2 hari setelah menangis dan berpamitan dengan Barcelona, Lionel Messi resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Paris Saint-Germain. Striker mega bintang asal Argentina itu resmi menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di PSG pada Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Nah, tepatnya pada Minggu, Messi baru saja menggelar konferensi pers untuk mengucapkan salam perpisahan dengan Barca serta fans setianya. Meskipun begitu, drama perpisahan Lionel Messi dengan Barcelona sebenarnya sudah berlangsung sejak lama. Nah, jadi tanggal 8 Agustus 2021, Messi berbicara dalam konferensi pers dengan berurai air mata saat mengucapkan perpisahannya dari Barcelona.
Nah, pada saat itu dia juga menyinggung bahwa ada kemungkinan akan bergabung dalam klub PSG. Nah, pada 10 Agustus 2021, Lionel Messi resmi menandatangani kontrak dengan PSG. Nah, berselang 2 hari saja, mega bintang Lionel Messi langsung mendapatkan klub anyarnya yaitu PSG, teman-teman. Selamat kepada Lionel Messi, semoga bisa membawa klub PSG menjadi yang diharapkan oleh fans dan peserta klubnya. Baik teman-teman, untuk berita ketiga, kali ini kita kutip dari CNBC Indonesia, itu tentang PBB warning ancaman lebih buruk dari COVID makin nyata. Bumi kini mengalami darurat iklim. Ini bahkan disebut akan memiliki dampak lebih parah dari COVID-19. Nah, terbaru peringatan datang dari PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres bahkan menyebutkan makin nyata seraya menyebut kode merah. Wow. Beberapa perubahan dunia yang kini mulai terjadi dianggap sulit dibenahi untuk beberapa mendatang. Membatasi pemanasan global hingga 1,2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri barat jika tidak ada tindakan pengurangan skala emisi gas rumah kaca segera dalam 2 dekade ini. Nah, emisi gas rumah kaca dari pembakaran bahan bakar fosil dan pengunduhan hutan mencekik planet kita dan menempatkan miliar orang dalam risiko langsung. Nah, contoh nyatanya saja teman-teman, perubahan termasuk curah hujan yang lebih tinggi dan banjir yang terkait. Lalu kekeringan yang lebih hebat di banyak wilayah. Cairannya lapisan es, pengasaman laut dan lainnya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan serangkaian peristiwa cuaca ekstrim di dunia saat ini. Misalnya banjir besar di Eropa, Cina, India yang terjadi bulan lalu dan awal Agustus ini. Lalu kebakaran hutan di Amerika Serikat, Kanada, Yunani, serta Turki sekarang. Nah, jadi PBB mengingatkan dan warning, itu kode merah, bahwa akan melanda dunia iklim yang luar biasa dan lebih parah lagi di COVID-19. Dan itu pun sudah melanda beberapa negara di Indonesia, di dunia, baik itu banjir besar, kebakaran hutan hebat di beberapa negara. Allahu a'lam bishawab ya teman-teman. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi khususnya di Indonesia dan apalagi di dunia teman-teman. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.